Saudara, saya yakin dan percaya bahwa kita yang datang di tempat ini akan mengalami pembalikan keadaan. Amin. Kita akan mengalami pelipat gandaan. Amin. Kita akan mengalami promosi. Amin. Saudara, saya yakin dan percaya dari mimbar ini setiap minggu akan ada kesaksian pembalikan keadaan. Amin. Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan malam ini? Saya mau tanya, kemarin minggu apa saudara firmannya? Halo? Apa? Pembalikan keadaan. Jadi kemarin minggu Bapak Gembala sudah menyampaikan bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, setiap kita umat GPPS Air Hidup akan mengalami yang namanya pembalikan keadaan. Kalau kita percaya, kalau kita imani, hidup kita akan dibalikkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Dari yang sakit menjadi sembuh, dari yang saudara yang tadi nggak punya pekerjaan mendapat pekerjaan. Saya heran, ternyata yang pertama kesaksian di sini adalah adik saya sendiri, saudara. Saya sangat senang sekali dia dapat pekerjaan yang luar biasa, mengalami yang namanya pembalikan keadaan. Ketika firman itu saudara tangkap dan saudara bisa kerjakan dalam hidupmu, firman itu bukan hanya sekedar omongan saja, tetapi kita akan mengalami yang namanya pembalikan keadaan. Saudaraku, seperti adik saya bilang, kamu tuh jadi firman ini biar aku ini tenanan mbak, dia ngomong tadi, kok melebu jawab lah. Aku ini menangkap dan mengimani. Aku juga berdoa di kamar. Saya juga nyangka dia ternyata berdoa, saudara. Biasanya kan orang juga teknik tapi ini benar-benar ketika dia nangkep yang namanya pembalikan keadaan, maka hidupnya dibalikkan oleh Tuhan. Seperti kemarin kan Pak Gembala mengatakan Sadrak, Mesak dan Abednego. Seharusnya dia dibakar, sudah masuk ke dalam dapur perapian. Tapi karena dia taat kepada Tuhan, maka dia mengalami yang namanya pembalikan keadaan. Saya rindu ini mimbar, saudara. Di depan ada yang bersaksi mengalami pembalikan keadaan. Beri kemuliaan nama Tuhan. Jadi setiap minggu saya rindu, saudara. Dari hari ke hari saudara mengalami yang namanya pembalikan keadaan. Apa yang menjadi kebutuhan hari-hari ini? Mungkin kalau saudara butuh sembuh, saudara akan beri kesembuhan. Amin. Siapa di sini yang mungkin saudaranya sedang sakit? Angkat tangan. Siapa yang saudaranya saat ini mengalami sakit atau kita sendiri mengalami sakit? Angkat tangan. Kalau saudara imani dan yakini, pembalikan keadaan itu akan saudara alami. Amin. Siapa di sini yang butuh pekerjaan? Angkat tangan. Mungkin masih belum punya pekerjaan, angkat tangan. Kalau saudara imani hari ini, saudara akan mengalami yang namanya pembalikan keadaan. Yang belum punya pasangan hidup, saudara akan mengalami yang namanya pembalikan keadaan. Yang belum punya momongan, saudara akan mengalami pembalikan keadaan. Apalagi yang usahanya biasa-biasa saja, saudara kalau iman akan mengalami yang namanya pembalikan keadaan. Dan saya berdoa, Bapak Gembala berdoa, setiap minggu ada kesaksian pembalikan keadaan. Amin, saudara. Jadi ini, besok minggu jatahku. Bilang gitu, saudara. Coba, besok minggu jatahku. Percayalah, minggu depan saudara akan mengalami pembalikan keadaan. Besok mungkin lusa, mungkin 2 hari lagi, 3 hari lagi, Tuhan akan membalikkan keadaan ketika engkau percaya, ketika engkau mengimani. Kuncinya adalah percaya. Kalau saudara masih ragu-ragu tentang firman itu tidak akan pernah bekerja dalam hidupmu. Iya mau Pak Yos itu. Masa tahun ini akan ada terjadi multifikasi. Masa ada yang namanya pembalikan keadaan. Masih ragu-ragu. Ketika saudara meragukan Tuhan, saudara tidak akan pernah mengalami pembalikan itu. Tetapi ketika saudara mengimani dan percaya, pembalikan keadaan itu akan jadi atas setiap kita. Amin, saudara. Amin. Mau mengalami? Amin. Jadi kita jadi orang Kristen itu bukan orang Kristen yang biasa-biasa saja.
Menjadi orang Kristen yang setiap minggu ibadah, habis ini pulang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya wis biasa seperti orang-orang dunia. Jangan saudara, kita menjadi orang-orang yang berbeda. Berbeda dari apa, Bu? Berbeda dari perkataan kita, berbeda dari tingkah laku kita, berbeda dari perilaku kita, karena kita itu tidak sama dengan dunia. Tuhan mau membalikan keadaan GBP saat hidup. Amin. Ketika engkau mau menangkap firman ini, lakukan, kerjakan, Tuhan akan membalikan keadaan malam ini. Kalau kita percaya, satu syaratnya percaya. Jangan ada keraguan dalam hidup. Apa bisa Tuhan membalikan keadaanku? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ngomong amin. Tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saudara, malam ini saya akan melanjutkan ya pelajaran kita. Jadi mulai tahun 2024 yang pertama kemarin adalah berkat promosi dan multiplifikasi. Yang kedua itu berkat apa kemarin itu? Pelipat gandaan. Yang ketiga namanya berkat pembalikan keadaan. Dan yang keempat saya akan berikan judul di sini, pelipat gandaan kesabaran. Apa saudara? Pelipat gandaan kesabaran. Pelipat gandaan kesabaran. Siapa di sini ingin menjadi lebih sabar lagi? Angkat tanganmu. Saya juga mau menjadi orang-orang yang sabar. Enak nggak orang sabar, saudara? Jadi orang sabar itu penak nggak, saudara? Penak. Wah, masa sih? Ayo kita buka dalam Amsal 16 ayat 32. Jadi malam ini saya beri judul untuk khotbah saya yaitu pelipat gandaan kesabaran. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Sudah ketemu semua? Katakan amin. Saya akan bacakan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi ya. Orang yang sabar melebihi apa saudara? Pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kita sama-sama katakan amin. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan banyak masalah yang kompleks dalam hidup ini. Antara satu dengan yang lain pasti berbeda. Amin. Saya punya masalah, Pak Hasan punya masalah, Meme punya masalah, Mas Gresa punya masalah, siapapun punya masalah. Kompleks. Sendiri-sendiri dengan porsi kita nggak sama. Kalau saya masalahnya ini, mungkin yang sekolah masalahnya tentang pelajaran, mungkin yang bekerja masalahnya tentang pekerjaan, yang pelayanan masalahnya tentang pelayanan. Tetapi hari-hari ini Tuhan ingin melipat gandakan kesabaran. Saya mau tanya ya, pahlawan itu apa saudara? Mas Dipta, saya mau tanya, pahlawan itu apa? Orang yang menolong. Contohnya siapa Mas? Pahlawan. Yo, Aganis pahlawan apa Mbak Aganis? Oh, berjasa dalam. Jadi misalnya saya berjasa sudah pahlawan itu ya, saudara. Pahlawan itu adalah orang yang berjuang. Kalau di Indonesia itu banyak pahlawan. Dulu kalau saya masih SD itu ada pahlawan revolusi, ya, ada pahlawan nasional, apalagi saudara. Wah, pahlawannya banyak, saya lupa saudara. Pasti apalnya Gloria Sudarso. Jadi pahlawan itu adalah orang yang berjuang, orang yang mengorbankan nyawanya untuk negara atau bangsa ini. Tetapi orang yang sabar melebihi pahlawan. Jadi kesabaran itu butuh perjuangan. Gak ada sabar itu gratis, saudara. Orang yang mau jadi orang sabar,
enak ya nggak ada. Kesabaran itu butuh perjuangan. Malam ini kita akan belajar tentang kesabaran. Mungkin yang darah tinggi, emosi. Malam ini kita akan rileks saja, saudara. Dirilekskan saja supaya apa? Darah kita itu medun. Darah ini ya sabar. Jadi orang sabar itu butuh perjuangan. Pahlawan aja berjuang, saudara. Kalau kita mau dikatakan seorang pahlawan, orang anak pahlawan itu rebahan. Ada enggak yang pahlawan itu makan enak, ada enggak, saudara? Pahlawan itu adanya di medan peperangan. Kalau engkau ingin menjadi orang yang sabar, engkau harus berjuang. Kesabaran itu mahal. Amin, saudara. Kesabaran mahal. Kadang kamu jadi Tuhan, berikan aku kesabaran Tuhan, tapi aku mau diuji Tuhan. Bisa enggak, saudara? Tahu tidaknya kita sabar itu ketika masalah itu udah datang. Malam ini kita akan belajar berlipat ganda kesabaran akan Tuhan berikan dalam hidupmu malam ini. Menjadi orang sabar. Kalau orang Jawa memang khususnya Jawa. Jadi uangnya sih khususnya Jawa ya Nduk. Apa terakhir bukan khusus kita itu? Bukan, ini hanya kiasan menjadi orang sabar. Orang sabar itu pengen subur nggak? Seperti gembala, Pak Gembala ini mengembang ke kanan ke kiri, saudara. Kita jadi orang sabar, subur. Sekarang gini, kesabaran itu adalah butuh perjuangan. Menjadi orang sabar itu tidak mudah, tidak enak. Jadi orang sabar itu butuh yang namanya belajar. Orang berkata bahwa belajar itu seumur hidup. Meskipun engkau sudah lulus, namanya kesabaran tetap masuk di dalam sekolahnya Tuhan. Jadi poin yang pertama, kesabaran itu adalah satu alat. Apa adalah satu alat untuk menguji kesetiaanmu di hadapan Tuhan. Kesabaran adalah alat untuk menguji kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Engkau setia apa enggak ketika doamu belum dijawab? Engkau setia enggak ketika engkau disakiti orang? Engkau setia enggak ketika orang sudah mulai jengkel hidupmu? Engkau masih sabar apa tidak? Saudara, kita ngomong aku sabar, tapi ketika kita dijamrak orang, kita marah, sabar enggak, saudara? Enggak sabar, saudara. Nah, bagaimana cara Tuhan melipatkan kesabaran itu? Yang pertama, saudara, Tuhan izinkan masalah datang dalam hidupmu. Apa kan pengen sabar? Siap menerima masalah? Amin. 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 Siap terima berkat? Amin. Kita siap menerima masalah? Amin. Masalah itu adalah berkat. Saudaraku, wes ora sambung undang masalah iki. Teko dhewe, saudara. Kayak kuntilanak aja apa tuh? Datang tidak diundang, pulang tidak diantar, ya itu masalah, saudara. Masalah datang, Tuhan izinkan untuk melipat gandakan kesabaran kita. Amin. Kita akan baca di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Saya minta dengan kasih Kristus Butarji berdoa membaca firman Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bagaimana cara Tuhan melipat gandakan kesabaran? Yang pertama, Tuhan mengizinkan masalah menghampiri hidupmu. Amin. Ketika masalah datang, ayo paradigma kita dirubah. Oh, masalah kita kata kok. Dulu kita gusa-gusu dah, saudara. Kalau kita dapat masalah. Tapi sekarang ayo kita rubah. Ketika masalah itu datang dalam hidupmu, Tuhan sedang melipat gandakan apa? Kesabaranmu. Dari masalah kita belajar menjadi orang yang sabar. Saudaraku, masalah itu pasti orang tidak mau dengan masalah. Pengennya apa? Enak. Pengennya apa? Nyaman. Hidup itu nggak usah ada masalah lah. Biasa-biasa saja lah. Kalau saudara menjadi orang-orang biasa, ya hidupmu
biasa. Tetapi saudara mengalami masa dibenturkan jalan buntu, jalan buntu, jalan buntu, jalan buntu. Itu melatih saudara menjadi orang yang sabar. Di dalam kesabaran itu ada yang namanya ketekunan. Orang yang sabar itu pasti tekun, pasti telaten. Kalau saya tidak sabar, saudara telaten. Nah, kalau ciri-ciri orang sabar itu pasti tekun. Kalau bikin apa-apa sabar. Saudara kalau ingin jadi seorang sabar, dulu waktu saya SD itu ada kerajinan yang namanya apa tuh? Merajut apa tuh? Anyaman, bukan kayak menyulam, betul, menyulam. Misalnya gambar burung itu mesti dari apa saja? Benang atau ngowol itu melatih yang namanya kesabaran, melatih yang namanya tekun. Saudaraku, orang yang sabar itu pasti tekun. Mau tekun, amin. Kalau Tuhan mempercayakan apapun dalam hidupmu, bertekunlah, amin. Kalau engkau dipercaya Tuhan hari ini mempunyai usaha ini, tekun, ditelateni, saudara ya, kamu ya, telaten. Saya kalau ngomong sama adik, dek, pokoknya kudu kerasan, saya ngomong gitu. Iya mbak, orang libur ya, orang apa-apa, orang ngomong yang libur, saudara. Saya ngomong, pokoknya kowe kudu telaten. Guna telaten mesti panen. Saudaraku, telaten itu panen, saudara. Harus telaten. Apapun yang saudara hari-hari ini sedang kerjakan ya, harus telaten. Mbak Meriska misalnya hari ini sama Tuhan dikasih sedikit, Tuhan pasti akan melipatkan lagi. Harus telaten. Namanya usaha itu tidak bisa dilihat setahun 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun. Nggak ada langsung. Ya mungkin ada beberapa tapi sangat aneh ya, kecil ya. Kalau usaha itu sebulan 2 bulan langsung melejit, jarang benar. Kita butuh yang namanya kesabaran. Telaten, orang yang telaten panen, saudara. Telaten seperti petani terus, saudara. Saya tuh melihat petani ini ya, untuk menjadi beras itu prosesnya cukup lama, saudara. Jadi pertama petani itu harus apa? Benih. Benihnya itu harus yang bagus dulu, saudara. Setelah benih itu ditandur, sekarang itu malah ada dilepak-lepak itu ya Pak ya. Itu setelah gitu sudah mempersiapkan benih, petani ini harus apa dulu, saudara? Tanahnya yang ini harus diluku dulu, digaruk sampai nggak ada apa namanya itu kerikilnya, betul ya, sampai lembut tanah itu, saudara. Langsung setelah itu siapa lagi, saudara? Kasih air. Setelah kasih air baru ditanam beberapa bulan lagi, mungkin seperti itu ya gambarannya ya. Setelah itu baru dipupuk. Setelah dipupuk kurang langsung jadi padi, saudara. Langsung apa? Banyak itu rumput-rumput itu kita harus apa? Matun. Dana petani orang telaten. Panen enggak, saudara? Ya. Terus aku berkata apa nih? Batak tandur terus aku nang sawah, engko patang sasingkas aku moro panen. Ada enggak, saudara? Ada enggak? Pasti petani itu setiap hari metani kalau ada penyakit, betul, penyakit hama. Kalau Mbah Ahmad itu bilang katanya apa kemarin itu keong racun. Keong yo pinter mangane apa namanya, makani padi itu harus telaten, saudara. Baru panen. Setelah itu, saudara, setelah hama-hama di ini harus butuh yang namanya air, saudara. Jadi air petani itu, air itu adalah kebutuhan pokok, saudara. Jadi kalau tempat kami itu kalau tidak ada hujan, petani-petani itu mesti bingung, saudara. Sibel Pak sekarang itu, punya sibel semua, mereka itu punya sibel itu. Sibel ini gaya orang murah, saudara. Kemarin itu ya, tetangga kami hampir 10 juta bikin sibel itu, saudara. Tidak mahal. Orang yang mau panen itu harus telaten, amin, saudara. Harus tekun dalam menghadapi masalah apapun. Kita harus tekun supaya apa? Sabarmu itu ditambahi oleh Tuhan. Kalau ada masalah, jangan malah lokro, jangan malah jauh dari Tuhan, tetapi saudara harus bertekun dalam doa. Ketika engkau dihadapkan sama Tuhan masalah, jangan malah rasa-rasa gereja, jangan malah aku gak Tuhan-Tuhanan.
maka prosesmu itu akan semakin lama, saudara. Misalnya nggak naik kelas, kesel nggak, saudara? Capek bu, lanjang lulus. Makanya ayo dan kita bertekun di dalam doa. Ketika masalah datang, ketika engkau dihadapkan oleh pergumulan hidup yang sulit, karena manusia itu, saudara, kalau tidak di engkau masalah, dengan Tuhan biar, saudara. Mulai lagi dikasih sakit, dikasih apa lagi? Kesulitan baru apa? Tuhan malam ini ketika engkau dihadapkan oleh masalah dengan Tuhan mengajari engkau menjadi orang yang tekun, menjadi orang yang telaten. Wis toh pekerjaanmu apapun hari ini telaten, no. Amin. Yang sekolah harus tekun ya. Harus tekun. Seperti petani ini, kalau petani ini ingin panen, dia harus telaten, saudara. Petani kalau sudah ada padinya sudah menguning itu juga langsung bisa didol, betul ya, saudara ya? Harus diapakan dulu, saudara? Dijemur. Walah, kuwi proses gatel kabeh, saudara. Ini loh. Tapi yang namanya proses itu mendatangkan yang namanya ketekunan. Yang pertama tadi, bagaimana Tuhan melipat gandakan kesabaran itu? Dengan Tuhan mengizinkan masalah datang dalam hidupmu. Saudara, kalau masalah datang, terima kasih Tuhan. Berarti saya mau naik level. Terima kasih Tuhan, karena saya mau naik ke kelas. Setiap orang, saudara, kalau ingin naik kelas, pasti dia alami ulangan umum, ujian. Begitu juga dengan hidup kita. Pelipat gandaan kesabaran yang pertama, Tuhan mengizinkan masalah datang dalam hidupmu supaya engkau menjadi orang yang tekun, menjadi emas berlian. Saya yakin bahwa kayak cincin-cincin seperti ini gak bisa loh sudah jadi langsung jadi cincin atau gelang. Gak bisa. Dari apa, saudara? Bongkahan batu gunung yang besar itu, saudara. Kalau saya lihat di Irian Jaya itu privat ya, itu ada perusahaan tambang emas terbesar yang ada di Irian, Papua, saudara. Itu nggak bisa kalau jadi cincin-cincin seperti langsung nggak bisa emas seperti ini. Pasti dari apa? Bongkahan gunung, kemudian dihancurkan gunung itu, dibom apa dia apa nggak tahu saya. Terus habis itu setelah jadi kerikil-kerikil diapaannya, saudara? Terus disaring sampai lumpur-lumpurnya yang kotor-kotor tuh. Papua ya, kamu tahu ya, itu sampai keluar. Setelah itu baru timbul katip-katip itu pun belum langsung bisa ini, saudara. Dibakar dulu. Proses menjadi emas itu juga tidak mudah. Kalau emas ini tidak mau diproses, dia hanya ada di gunung sana, betul saudara? Dia nggak berguna. Tetapi karena emas ini diproses Tuhan, dia akan menjadi berlian-berlian. Sehingga yang pakai itu orang-orang yes semua, betul saudara ya? Kita pun sama. Ketika Tuhan mengizinkan masalah dalam hidupmu, Tuhan sedang melipat gandakan kesabaran. Sabar, teman-teman. Supaya kita itu tidak gampang tua. Saya senang dengan Pak Budi ngomong gini, Pak Gembala. Pak Budi satu rema yang membuat saya itu sampai sekarang itu kuat. Dia ngomong apa? Pak Gem, sabarnya ditambahi. Sabar, orang yang sabar itu panjang umur. Amin, saudara. Amin. Telaten, tekun, sabar itu tekun. Jadi ketika masalah datang, engkau harus tekun dan telaten supaya engkau panen. Yang kedua, saudara, Tuhan, bagaimana cara Tuhan melipat gandakan kesabaran kita? Yang kedua, yang pertama tadi apa? Tuhan mengizinkan masalah datang dalam hidupmu, maka Tuhan akan melipat gandakan kesabaranmu. Yang kedua, Tuhan belum menjawab doa-doamu. Saya mau tanya, di sini siapa yang doanya belum dijawab oleh Tuhan? Angkat tangan. Angkat tangan malam ini. Oh, sudah dijawab semua, tapi tidak punya pergumulan. Angkat tanganmu, saudara. Jangan malu, saudara. Siapa di sini yang doanya belum dijawab oleh Tuhan? Angkat tangan. Malam ini Tuhan akan memberikan pelipat gandaan dalam hidupmu. Amin, saudara. Bagaimana cara Tuhan melipat
gandakan kesabaran, Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Saudaraku, kalau doa itu belum dijawab, teruslah berdoa. Saudaraku, karena di situ Tuhan sedang melihat yang namanya, oh ini setia enggak kalau doanya belum tak jawab. Saya senang gereja enggak kalau doanya enggak tak jawab. Tuhan sedang melipat gandakan kesabaranmu. Saya dapat dari bapak saya itu doa sampai tuntas. Sebelum Tuhan menjawab doamu, jangan pernah berhenti berdoa. Saudaraku, kadang gini, Tuhan itu mempunyai 3 jawaban doa kita. Yang pertama, yes. Yes itu karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua apa? No. Itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga apa? Why atau tunggu nak. Karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Amin, saudara. Jadi kalau hari ini Tuhan belum jawab doamu, berarti Tuhan sedang melipat gandakan kesabaranmu, saudara. Jadi doa itu harus terus sampai tuntas. Amin. Sampai engkau melihat, sampai engkau menerima berkat Tuhan. Kalau hari ini misalkan Papua apa pergumulannya? John. Misalnya kamu punya apa sama Tuhan? Doa. Ya misalnya saya pengen jadi tentara misalnya. Jangan sampai engkau berhenti sebelum engkau jadi tentara. Tentara. Polisi ya. Jadi jangan pernah berhenti berdoa sebelum engkau menjadi polisi. Amin. Mulai saat ini kau pergumulkan siang dan malam, Tuhan, aku pengen jadi polisi. Tuhan, aku ingin jadi TNI Angkatan Laut misalkan. Terus berdoa sampai tuntas. Kalau engkau hari ini belum sembuh misalkan, terus berdoa sampai engkau sembuh. Percayalah, mujizat pasti ada. Jadi jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, seperti menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Ketika doamu belum dijawab oleh Tuhan, jangan menyerah, jangan berhenti, terus doakan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Saya yakin setiap kita itu pasti punya pergumulan pribadi masing-masing, saudara. Mungkin saudara tidak bisa ngomong sama suamimu, mungkin tidak bisa ngomong dengan istrimu, ngomonglah dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu apa? Sejauh doa. Tuhan itu tidak jauh, bukan di sana di mana surga yang jauh, bukan, tetapi Tuhan itu sejauh doamu. Amin. Kalau hari ini engkau belum dijawab Tuhan, teruslah berdoa. Amin. Amin, saudara. Karena Tuhan ingin melipat gandakan kesabaranmu. Sabar. Ojo gerusa-gerusu. Hari ini Tuhan, aku pengen pasangan hidup misalkan. Kok randang olah-olah Tuhan, ini piye Tuhan? Orang dongo lah. Jangan, saudara. Terus berdoa sampai tuntas. Ngomong sama dia, ayo berdoa sampai tuntas. Sampai tuntas, sampai Tuhan menjawab doa kita. Amin, saudara. Sampai kita lihat mujizat itu ada atas hidup kita. Amin, saudara. Jangan pernah menyerah dalam doa-doa kita, saudara. Karena Tuhan itu sedang menguji kesabaran. Kalau saudara sudah naik level tahan uji, maka apapun yang saudara doakan itu Tuhan akan jawab hari-hari ini. Amin. Kalau belum waktunya, karena Tuhan punya kedaulatan, saudara. Jadi kadang manusia itu gini, aku pokoknya doa, mau dijawab Tuhan. Tapi Tuhan itu punya yang namanya, ingat, Tuhan itu punya yang namanya kedaulatan. Kalau sudah waktunya sembuh, pasti sembuh. Kalau belum waktunya, ya
yang masih belum sembuh, saudara. Suatu saat ketika kami kena COVID ya, Pak Gembala kena COVID, saudara, di mana itu? Di Batil, waktu itu 2 tahun yang lalu. Saya ingat banget. Ketika saya mau pulang, dia belum pulang, itu suatu apa ya, piye saya ninggal dia, karena dia itu waktu itu oksigennya itu 85, saudara. Dan itu sudah dokter bilang Pak Gembala ini sudah kritis, saudara. Ketika itu kami malam-malam di Batil itu kami tidak pernah bisa tidur. Selama saya di situ 13 hari, Pak Gembala 20 hari, saudara. Di situ hari-hari kami hanya pujian, penyembahan, doa, baca firman, puji, nyembah, doa, baca firman terus seperti itu. Tetapi pada akhirnya kita kan pengennya pulang ya, seperti Pak Gembala doa pengennya dan pulang. Tapi kalau Tuhan itu belum berkehendak dia sembuh, dia belum sembuh. Benar, saudara. Ketika waktu itu saya sudah sembuh, dia belum sembuh, saudara. Saya mau meninggalkan itu ya. Saya ngomong sama Pak dokternya ya gitu. Pak, saya berikan waktu 1 hari aja untuk saya itu bisa merawat suami saya di rumah sakit. Oh ya, tidak apa-apa, Bu. Karena boleh merawat. Tapi karena waktu itu pasien di Batil itu beludak sangat besar. Akhirnya mau tidak mau saya harus pulang, Pak Gembala. Tetap stay, tetap tinggal di Pondok Indah. Saya itu, saudara, di rumah mikir, benar-benar mikir, Tuhan, aku doa pengen suamiku sembuh, kita berangkat bersama-sama. Aku pengennya pulang ya sama-sama. Tetapi kenyataannya Pak Gembala itu harus tinggal di situ. Dan saudara-saudara, dia dapat terima bahwa kalau kita belum waktunya sembuh, dia belum sembuh. Tetapi kalau Tuhan sudah kamu sembuh, pasti sembuh, saudara. Jadi Tuhan itu punya yang namanya kedaulatan. Saudaraku, ternyata Tuhan pakai dia. Ketika saya pulang, dia itu dipakai Tuhan di sana, saudara. Untuk apa, saudara? Berdoa untuk teman-temannya yang COVID itu. Dia masuk ke ruang ICU waktu itu. Malam-malam, saudara. Kan karena saya takutnya saya itu terus telepon itu dari malam sampai pagi gitu terus. Dia ngomong, Tuhan itu bilang sama saya, untuk saya harus masuk ke ruang ICU mendoakan pasien-pasien yang ada di situ. Dia sendiri sebenarnya sakit, tapi Tuhan buat dia masuk ke ruang ICU. Betul, saudara. Ada di situ tuh wis nyawone karek ngaknik tahu caranya. Jadi waduh, di situ pempres, di situ yang namanya COVID sangat menakutkan. Tapi Tuhan pakai dia untuk dia menjamah orang-orang sakit di situ. Dan karena orang itu kalau sudah sakit didoakan dengan agama saja, agama apa saja pasti mau. Pak Gembala ngomong sama ini, wah mau tak doakan, mau. Tapi saya itu Kristen loh, enggak apa-apa sebenarnya, saya itu sembuh. Dia berdoa sampai namanya kamar seluruh rumah sakit didoakan sama Pak Gembala itu, saudara. Dan puji Tuhan, besoknya ya Pak ya, banyak yang keluar dari, bukan keluar mati loh, saudara. Banyak yang sembuh. Jadi pindah ke ruang biasa, saudara. Di situ loh, saudara. Ketika kita bilang, Tuhan, kenapa masalahku ini kok tidak dijawab? Ternyata Tuhan ingin memakai hidupmu untuk memberkati orang lain. Amin. Ketika penyakitmu belum sembuh, ternyata Tuhan menginginkan kau lebih baik menjamah orang lain supaya orang lain juga bisa sembuh. Dan ini sampai dinobatkan jadi saudara. Suami saya itu pelatih senam. Sudah jadi pelatih senam, menghibur orang-orang yang COVID. Dia nyanyi di situ. Padahal dia ya sakit waktu itu, saudara. Jadi Pak Gembala ini di situ ada ulang tahun kemarin itu ya. Ulang tahun rumah sakit. Pak Gembala itu malah menghibur orang-orang yang COVID. Dia nyanyi, dia ngatih senam di situ selama 8 hari. Dia enjoy, menikmati, malah sembuh. Tapi ketika dia mulai stres, kok aku gak mulai, bojoku mulai, aku gak mulai. Semakin penyakit itu semakin semakin drop. Tapi ketika dia enjoy, dia suka kita, dia gak mikir penyakitnya, tapi mikir orang lain, justru di situ kesembuhan terjadi. Beri kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ketika engkau tidak memikirkan hidupmu lagi, ketika engkau tidak memikirkan masalahmu lagi, tapi engkau memikirkan orang lain, di situ Tuhan menjawab doa-doamu. Amin. Jangan tidak langsung doa kau dijawab oleh Tuhan. Amin, saudara. Tapi kalau kita lebih cenderung manusia itu ya, cenderung mikirnya
diri kita sendiri, pergumulan kita sendiri. Betul saudara ya. Tapi karena kita punya masalah, ayo berbagi dengan yang lain, memberi kekuatan kepada yang lain. Ketika engkau memberi kekuatan kepada yang lain, malah engkau sendiri diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Malah engkau sendiri doa-doamu akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Ketika engkau punya pergumulan yang besar, mungkin saudaramu sakit, ayo doakan. Seperti Mbak Rika ya, saat ini Mbak Nati sedang sakit misalkan. Jangan kita fokus dengan diri kita sendiri, tapi fokuslah memberi pengharapan kepada saudara-saudara kita. Ketika kita fokus memberi pengharapan kepada saudara-saudara kita, justru di situ hidup kita dijawab oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi di sini Tuhan izinkan masalah datang dalam hidupmu supaya Tuhan menaikkan level kesabaranmu. Amin. Jadi hidup itu bukan untuk diri kita, hidup itu untuk orang lain. Amin. Amin, saudara. Jangan kita egois hanya memikirkan kepentingan kita, memikirkan hidup kita, memikirkan masalah kita. Orang yang entek malah saya ruwet. Betul tidak, saudara? Oh, aku kok ngene dong. Oh, sedih aku. Tapi coba pandang sekelilingmu, masih banyak orang yang butuh uluran tangan kita. Bukan materi saja, saudara, tetapi perhatian, kasih sayang. Gini, saudara, orang yang sakit, buat telepon gue loh. Seneng gak, saudara? Piye kabare? Sehat apa ora, Dek? Piye, Dek? Sehat apa gak, Dek? Itu sudah sebuah obat bagi orang-orang yang sakit. Amin, saudara. Perhatianmu, doa-doamu. Ketika engkau mendoakan orang lain, sibuk mendoakan orang lain, bahkan masalahmu tuh mbok lupakan. Justru di situ Tuhan menjawab doa-doa saudara. Amin. Saya tahu Pak Gembala itu tidak pernah mikir diri saya. Saya selalu fokus sama orang-orang yang minta doa sama saya. Saya prokap 24 jam kalau bisa. Saya selalu WA. Bisa sehat atau urung. Betul ya, semua yang sudah masuk ke kami, siapapun itu, saya doakan 24 jam. Saudaraku, saya selalu fokus. Tidak hanya didoakan, tak tinggal ngalih. Tidak, saya selalu doa. Semuanya. Tidak siapa yang mau minta doa ya. Kalau tidak minta doa ya kami nggak akan follow up. Tapi selama ada yang namanya minta pergumulan, saya akan selalu tindak lanjuti. Semua yang di sini ya, mesti saya akan tanya. Seperti Mbak Ida, siapapun semuanya. Piye kabare? Perkembangannya bagaimana? Gimana? Ketika kita fokus untuk orang lain, maka Tuhan sedang menaikkan level kita. Amin, saudara. Hidup jangan untuk dirimu, tapi hidup untuk orang lain. Meskipun hari ini masakanmu belum selesai, meskipun hari ini pergumulanmu belum datang, belum selesai, tapi fokuskan hidupmu untuk melayani Tuhan. Jadi pelayanan tidak hanya di mimbar ini, saudara. Pelayanan tidak hanya kau khotbah, engkau ini WR, tetapi engkau melayani tetanggamu, melayani saudaramu, mendoakan mereka. Itu adalah pelayanan yang tertinggi di hadapan Tuhan. Amin. Orang yang tidak bisa melihat pelayananmu, itu yang dilihat oleh Tuhan. Saudaraku, malam ini, kalau Tuhan sedang mengizinkan doa-doamu belum dijawab, jangan fokus pada doamu, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Amin. Apa yang kau bisa buat untuk orang lain hari ini, buat itu. Mumpung ada kesempatan. Jadilah orang baik, meskipun mungkin kebaikanmu tidak pernah dihargai oleh orang lain. Amin. Tetap jadi orang baik, meskipun orang menjelek-jelekkanmu, meskipun orang berpikiran negatif tentangmu, tetap jadi orang yang baik. Malam ini firman Tuhan mengatakan, lipat ganda itu terjadi ketika engkau doamu belum dijawab oleh Tuhan. Ketika doamu belum dijawab oleh Tuhan, bergeraklah engkau mendoakan orang lain. Di situ mujizat Tuhan akan dinyatakan pada hidupmu saat ini. Tahu-tahu loh aku kok bisa sembuh. Tahu-tahu masalahku selesai. Gimana ini Tuhan bekerja? Kapan Tuhan bekerja? Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Waktu Tuhan apa? Pasti yang terbaik. Terus walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati apa saudara? Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan apa? Pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Bukan
bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan. Kalau manusia pengennya cepat, tapi Tuhan punya yang namanya waktu, punya yang namanya kairos, punya yang namanya timing. Makanya hari ini saudara, kalau Tuhan belum menjawab doamu, Tuhan ingin engkau menjadi orang yang sabar. Akan dilipat gandakan menjadi orang sabar itu. Yang pertama dengan masalah, betul ya. Yang kedua dengan doa yang belum dijawab. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana cara Tuhan melipat gandakan kesabaran itu? Tuhan mengirimkan orang-orang yang menjengkelkan kita. Apa saudara? Tuhan mengirimkan orang-orang yang membuat hati kita jengkel. Siapa di sini yang sedang mengalami seperti itu, angkat tangan? Oh, Mas Yomi. Ini bantre maka seperti itu. Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan orang-orang di sekelilingmu itu membuat gondok hatimu, pernah ya saudara orang apa-apa bojone misalnya kira karepe iki guyon malah apa? Malah marah, pernah ya disenggol kaki malah nesu. Lah itu Tuhan sedang melipat gandakan kesabaranmu. Amin. Tuhan akan kirim-kirim orang-orang yang unik untuk mengubah hidupmu. Amin. Tuhan mengirimkan orang-orang yang unik untuk membuat karaktermu menjadi orang yang sabar. Jadi ketika Tuhan mulai mengirimkan orang-orang yang jengkel, kita harus bilang, oh ini unik ini ya. Wah, tapi Pak Bambang ya unik ya. Ini ada teman untuk apa? Melatih kesabaran kita. Amin. Suami kita mungkin jengkel kita. Sekarang jangan kita marah-marah, wah, bodoh kalau nggak hijaunya, jangan saudara. Tapi gini, wah, ini adalah partnerku, amin. Ini adalah temanku untuk aku menjadi orang yang sabar, amin. Tuhan mengirimkan orang-orang, mungkin teman sekerjamu. Pernah saudara, kita mungkin bekerja di suatu kantor ya. Karena enggak, mesti ada temannya yang usir, ada nggak saudara? Ada yang meme di mana? Salon meme ya. Mesti ada yang lain, misalnya ada 1-2 orang, ada, mesti ada. Dimanapun itu yang namanya orang usir itu pasti ada. Kita nggak ngapa-ngapain baru dijahati ya saudara. Di sekolah pun seperti anak saya Theo ini, yang ngono orang nyapa dinesoni karo kancane saudara. Dia itu nggak punya TikTok apa TikTok ya. TikTok saudara, followernya udah banyak ya. Dia punya apa di TikTok itu aja nggak paham apa lah. Tiba-tiba temennya itu, temen satu kelas itu ngeblok dia menang. Aku gak salah loh mah, aku gak dikonco, aku gak duwe circle. Wah dia, aku ngomong, weh tenang ya, pokoknya weh santai, kalau mama bawa dalam doa. Dengar saudara, dia tuh dia punya apa namanya circle apa? Wah, kalau apa dalam geng ngopi aja paham tak cerita cilik-cilik udah saudara. Oh, Theo jadi baturi waktu itu saudara. Wah, dia mulai mau sekolah terus aras-arasan. Aku mesti banget baturi mah, saudaraku. Itu, saya ngomong sama dia, wes sabar, gak usah. Apa sih penting kamu sekolah. Nek wong nang kantin gak duwe kanca ya wis nang kantin dhewe beli-beli. Beli makan sendiri, nggak usah mikir sih, penting kamu sekolah nak. Saya ngomong gitu sama dia. Dia sudah nggak bisa tidur, nanti besok piye namanya anak saya. Anak dibilang aku sok gak konten dengan kowe, aku istirahat gak mau sama kamu gitu ya. Terus dia sampai ngomong, mah aku pengen pindah sekolahnya Prisil. Ada bener, mama ini pernah ada. Dia sampai bilang gitu saudara. Saudaraku ada temennya ini, dia ngomong kamu tuh apa-apa manut aku apa ngopi-ngopi TikTokku begini-begini gitu katanya. Dan dia wis pasrah sama bapaknya ini, diantar ke sekolah. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, Theo hari ini akan dapat teman. Ya benar ada yang namanya apa lali aku dititani. Aku menang mah diparani mbek koncoku. Nyapa kowe kok sedih, ayo makan. Dia punya teman lagi. Nah, ternyata temennya yang circle itu takut sama yang satu ini, anak satu yang Theo ini sudah TikTok ini. Lama-lama ketika nggak tahu piye ceritanya kok malih melok Theo kabeh ngono ya ceritanya banget gitu saudara. Jadi wah dia pulang bahagia, mah aku sekarang punya teman, punya circle lagi gitu katanya.
dan dia menjadi anak yang kuat. Saya bilang kamu sabar. Nek Tuhan kirim teman-teman yang gesek hidupmu, kamu akan menjadi anak yang kuat. Amin saudara. Anak yang kuat, anak Pak Yosua Bambang ngarang cengeng harus kuat. Wes wong apa Pencaksilat kan pedih ya kanca-kanca saya bilang gitu enggak mau tuh kan dia itu memang terkenal. Maaf saya enggak ngapi anak saya. Dia itu baik sama siapa saja. Pak Mul Kebon itu mesti ngomong Theo ini anak ini apik, suka ngasih makan ngasih apa itu jajan sama teman-temannya. Dia selalu ngayomi aja yang namanya Eja itu yang ngono. Sekarang itu di sekolah itu banyak ya pembulian itu loh saudara. Pembulian apalagi namanya itu. Saiki ngono suwengkre-sengkre bocah iki sedang dia perlu. Dan kemarin tempat ini dibangun Sari 1 itu ada yang orang tua itu tidak terima karena dibully gitu sampai mau pindah sekolah. Hari-hari ini memang terjadi di sekolah-sekolah itu seperti itu. Jadi ketika Tuhan itu mengizinkan orang-orang menggesek hidupmu, Tuhan sedang melipat gandakan kesabaran. Amin saudara. Kalau Tuhan ngirim orang-orang yang unik, gruwet nih. Oh, ini loh kita golek iki Pak. Iki loh, ini ada teman kita untuk berlatih kesabaran. Amin saudara. Sabar. Suami saya ini bertemu dengan saya. Wah, tiap hari saya angel ya berlatih sabar saudara. Ini Tuhan mengirimkan orang-orang yang menjanggalkan hati kita supaya kita menjadi orang yang sabar. Karena orang yang sabar itu disayang Tuhan. Saudaraku, jadi kalau orang marah emosian itu kalau di firman Tuhan ada denda yang harus dibayar. Dulu waktu saya awal-awal menikah masih tinggal di sini, waktu itu Pak Tri Santoso itu yang memberi kami pengarahan apa namanya itu sebelum menikah itu saudara 3 bulan ya itu dia ngomong karena saya ini dominan marahnya cukup besar meluap-luap saudara. Saya tuh nek marah kobong habis marah karena dulu kan sekarang udah enggak. Dulu tuh marah. Pak Tri bilang penyakit itu sebelum kalian masuk pernikahan saudara, karena tahu ini pasanganmu itu orang yang paling gampang marah ya. Sekarang kalian harus punya kesepakatan untuk ada yang namanya uang denda ya Pak ya. Dulu ya kita awal nikah uang denda di situ ada saudara. Saya sepakat sama dia siapa yang marah hari ini bayar denda. Jadi saya tuh kalau di sini dulu punya kota gitu. Jadi 5.000 atau 10 nggak tahu 5.000 atau 10.000. Siapa yang marah hari ini bayar denda saudaraku. Itu yang bilang Pak Tri waktu itu Pak Pendeta ngomong dulu. Kalian harus sepakat supaya apa? Mematahkan kemarahan yang ada dalam rumah tanggamu. Betul, saya mulai masuk pernikahan. Setiap hari saya yang marah-marah saudara 5.000 saya lama-lama gini. Boleh aku belum bayar denda rugi aku nesu betul saudara. Tapi uang itu nanti ya dibuat beli baju bersama-sama maksudnya beli baju. Yang tidak pernah bayar denda hanya Pak Bambang. Saya bayar terus setiap hari sampai itu 2 bulan. Lama-lama saya capek. Orang marah itu ada dendanya. Ayo kita baca saudara. Jadi kalau orang yang suka marah ada dendanya. Amsal 19 ayat yang ke-19. Oh apa iya tak boleh orang marah di denda Bu. Makanya jangan suka marah saudara ini ya. Amsal 19 ayat 19 apa saudara? Orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Saudara, kalau istrimu sedang marah, ojo mbok godho. Malah saya ngerekam harimau kalau marah. Ayo, orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Dulu Pak Tri ngomong gitu, mosok marah denda. Ada firmannya saudara. Jadi jangan suka marah. Saudara. Kalau kita itu marah-marah darahnya tinggi. Yang rugi siapa saudara? Diri kita sendiri. Ayo tahan emosi, tahan kemarahan. Karena kemarahan itu mendatangkan kerugian. Saudaraku, apa diri kita marah-marah? Ayo marah-marah saudara. Ayo kita belajar untuk menjadi orang yang sabar.
sabar, supaya tidak kena denda. Dendanya itu bukan uang saudara, tapi dari Tuhan sendiri. Tidak tahu gendaranya apa itu saudara ya. Ini loh. Jadi firman Tuhan sekali lagi yang pertama, pelipat gandaan kesabaran. Tadi yang pertama saudara, Tuhan mengirimkan masalah datang dalam hidupmu supaya engkau menjadi orang yang sabar. Amin. Yang kedua, Tuhan belum menjawab doa-doamu supaya engkau menjadi orang sabar. Yang ketiga, Tuhan mengirimkan orang-orang yang menjengkelkan hidupmu supaya engkau belajar menjadi orang yang sabar. Kalau pasanganmu unik, kalau pasanganmu gaine nesu-nesu, itu adalah Tuhan sedang melatih kesabaran hidupmu. Engkau menjadi pemenang kehidupan. Amin saudara. Saya tutup dengan petuah Jawa. Ini saudara bisa praktekkan di rumah semuanya ini ya. Wong sabar rezekine jembar. Apa saudara? Wong sabar rezekine jembar. Wong ngalah rezeki uripe berkah. Sekali lagi ya. Wong sabar rezekine jembar. Wong sabar rezekine jembar. Wong ngalah uripe berkah. Sekali lagi ya. Wong sabar rezekine jembar. Siapa di sini yang ingin rezekine jembar, angkat tangan. Oh, kok wedi kabeh. Siapa yang di sini mau rezekine jembar, angkat tangan. Jadi orang sabar. Wong ngalah uripe berkah. Selalu mengalah. Amin saudara, supaya hidupmu berkah, keberkahan dari Tuhan. Amin. Pulang dari tempat ini, ayo kita belajar menjadi orang-orang yang sabar. Wong sabar rezekine, wong sabar rezekine jembar. Wong ngalah uripe berkah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk bangkit berdiri.